Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabila Ahmedini bersama rekan saya Laila Khairun Nisa Irrodiyah akan mempresentasikan tentang fungsi sintaksis. Jadi, fungsi sintaksis sendiri adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandangan penyajiannya dalam ajaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis sendiri yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi sintaksis adalah kedudukan suatu kata dalam suatu kalimat. Mari kita jabarkan. Yang pertama, yakni subjek. Subjek adalah unsur kalimat atau klausa yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Jadi, subjek adalah sesuatu yang dikenai oleh pekerjaan. Contoh, rumah itu besar sekali. Rumah sebagai subjek dan besar sebagai predikat. Mengapa rumah itu subjek? Karena rumah itu yang disifati pada kalimat ini. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai sesuatu yang dinyatakan oleh pembicara atau subjek. Jadi bisa dikatakan kalau predikat adalah suatu sifat dari benda yang disebutkan atau suatu kata kerja daripada subjek. Predikat sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada predikat berdasarkan valensi, ada dua. Yakni yang pertama ada predikat penyimal atau ekuatif, yakni menyamakan salah satu sifat atau suatu proses, tetapi bukan tindakan atau kegiatan predikat tersebut, meliputi nomina dengan atau tanpa populasi. Contoh, Nainda mahasiswa IAIN Ponorogo. Nainda sebagai subjek dan mahasiswa IAIN Ponorogo sebagai predikat. Predikat yang kedua yakni predikat bervalensi satu atau intransitif. Predikat ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada predikat verba, pengalaman atau mengalami suatu kejadian. Contoh, Cynthia tidur. Cynthia sebagai subjek dan tidur sebagai predikat. Pembagian yang kedua yakni predikat verba penindak atau melakukan tindakan. Contoh, Clue makan sebagai subjek dan makan sebagai predikat. Yang ketiga yakni predikat bervalensi, dia atau lebih transitif. Predikat ini membutuhkan lanjutan seperti objek perlengkapan atau keterangan. Contoh, Iqbal Ramadan pemeran utama film Dilan 1990. Iqbal Ramadan sebagai valensi pertama dan pemeran utama film Dilan 1990 adalah valensi kedua. Jenis predikat yang lain yakni jenis predikat berdasarkan kelas kata. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada predikat nomina. Contoh, ayahnya pegawai negeri. Ayahnya sebagai subjek dan pegawai negeri sebagai predikat. Yang kedua yakni predikat verba atau kata kerja. Jadi predikatnya berupa kata kerja. Contoh, Yusuf berlari. Yusuf sebagai subjek dan berlari sebagai predikat. Yang ketiga ada predikat adjektiva atau kata sifat. Contohnya, bajunya merah. Bajunya sebagai subjek dan merah sebagai predikat. Yang keempat ada predikat numerelia atau kata bilangan. Contoh, kucingnya 3. Kucingnya sebagai subjek dan 3 sebagai predikat. Dan yang terakhir ada predikat adverbial atau kata keterangan, entah itu berupa kata keterangan waktu, tempat, maupun suasana. Contohnya, Rahel di kantin. Rahel sebagai subjek dan di kantin sebagai predikat. Fungsi sintaksis yang ketiga yakni objek. Objek adalah suatu bagian kalimat yang dituntut ada untuk predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Jadi, dapat disimpulkan jika objek adalah sesuatu yang dikenai oleh pekerjaan tersebut. Jenis-jenis objek sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama, yakni ada objek aktif, yakni objek yang bukan merupakan hasil perbuatan. Contohnya, Zidan menyeberang jalan.
Zidan sebagai subjek, menyeberang sebagai predikat, dan jalan sebagai objek. Yang kedua ada objek efektif, yakni objek yang merupakan hasil perbuatan. Contoh, Salsa memasak sayur. Salsa sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan sayur sebagai objek. Jadi, perbedaan antara kedua jenis objek di sini adalah yang pertama kalimatnya si pelaku tidak menghasilkan apa-apa dari kegiatannya, sedangkan kalimat kedua pelaku menghasilkan berupa sayur karena dia telah memasak. Selanjutnya ada komplement atau pelengkap, yakni bagian dari predikat verbal yang menjadikan predikat itu menjadi pelengkap. Memiliki beberapa jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pelengkap pameri atau memerankan. Contohnya, negara ini berdasarkan Pancasila, maka pelengkapnya berupa kata Pancasila. Yang kedua ada pelengkapan pelaku. Contoh, pasien diperiksa dokter. Kata dokter sebagai pelengkap. Yang ketiga ada pelengkapan status. Contoh, Rania bekerja sebagai apoteker. Pelengkap di sini adalah kata sebagai apoteker. Yang terakhir ada pelengkap resiprokal atau saling. Contohnya, Diandra bergandengan dengan Zaki. Dengan Zaki merupakan kelengkapan resiprokal. Fungsi sintaksis yang terakhir yakni keterangan. Jenis-jenis keterangan sebagai berikut. 1. Keterangan waktu yang menunjukkan waktu. Contohnya, di desa kami selama 3 hari berturut-turut hujan lebat turun. Keterangan waktu di sini yakni selama 3 hari. Jenis yang kedua ada keterangan akibat. Contoh, di desa kami tergenang banjir karena membuang sampah sembarangan. Keterangan di sini adalah kalimat membuang sampah sembarangan. Yang ketiga ada keterangan alasan. Contoh, Zainal memilih prodi bimbingan penyuluhan Islam dengan pertimbangan kemudahan mencari pekerjaan. Maka keterangan pada kalimat ini adalah dengan pertimbangan kemudahan mencari pekerjaan. Pembagian yang keempat ada keterangan alat. Contoh, ibu memotong bawang dengan pisau. Maka keterangan alat di sini adalah kata pisau. Yang kelima adalah keterangan asal. Contohnya, meja itu terbuat dari kayu jati. Maka keterangan pada kalimat ini yakni kayu jati. Dan yang terakhir ada keterangan cara. Dengan contoh, orang tua itu berjalan dengan pelan-pelan. Maka kata pelan-pelan di sini menjadi keterangan. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, karena sesungguhnya kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia adalah tempatnya salah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.